Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Nurrahmania dari kelas 1E Pengantar Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan sebuah makalah dengan judul Demokrasi Indonesia dalam Framing Media Televisi Indonesia, khususnya pada era digital. Perlu kita ketahui, pada umumnya setiap media tentu memiliki kepentingan tersendiri. Media melihat bagaimana peristiwa dipahami dan kemudian dibingkai oleh media itu sendiri, atau yang biasa disebut dengan framing media. Setiap pemberitaan politik umumnya masing-masing media, terutama pada televisi, tentu akan membingkai pemberitaan tersebut secara berbeda, tergantung pada penguasa media itu tersendiri atau hegemoni media, yang berarti penguasa di balik media itu. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana sikap independensi media terhadap keterbukaan informasi publik mengenai pemilihan umum? Faktor apa aja sih yang melatar belakangi media terhadap condongnya keberpihakan terhadap calon presiden? Lalu, bagaimana proses terjadinya agenda setting? Selanjutnya, mengenai pembahasan media televisi sebagai ajang kampanye politik. Melansir dari Tempo.co, terdapat 3 bos televisi yang juga petinggi partai politik turut bertarung dalam pemilihan presiden. Mereka adalah Abu Rizal Bakri, pemilik TV One dan Antv, Haritano, pemilik televisi media Nusantara Citra Group yang menaungi RCTI, MNC TV, dan Global TV, serta Surya Paloh selaku pemilik media grup yang menaungi Metro TV. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hendra Sapitri pada tahun 2020 berserta kawan-kawannya, halaman 115 menjelaskan pasal 36 ayat 4 yang menerangkan kewajiban untuk menjaga netralitas pada isi siaran dan dilarang mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Menurut seorang pakar komunikasi Universitas Diponegoro Semarang, Purnomo Raharjo, yang dilansir dari republika.co.id, banyaknya pemilik media yang terjun dalam dunia perpolitikan mengancam objektivitas media. Hingga saat ini memang haus akan kepentingan, terutama stasiun televisi swasta yang sudah menjadi ajang pertarungan wacana, ideologi, dan kepentingan dari kalangan kelompok tertentu yang membuat media dimonopoli kelompok-kelompok tertentu, seperti penguasaan melalui program tayangan yang digunakan untuk kepentingan pencitraan. Menurut Little John dan Karen pada tahun 2005 mengatakan bahwa dari fungsi teori agenda setting, yaitu proses linear yang terbagi dalam 3 bagian. Pertama, agenda media sudah disusun oleh sebuah media. Kedua, agenda media untuk mempengaruhi dan interaksi dengan publik terkait isu yang diangkat. Dan yang terakhir, agenda kebijakan, yaitu sebagai pembuat kebijakan publik yang dianggap sangat penting. Setelah apa yang dijelaskan tadi, ternyata media televisi swasta di Indonesia terbukti tidak dapat menjaga profesionalismenya terhadap sumber berita politik yang tajam dan terpercaya. Hal ini tentunya berdampak bagi masyarakat. Masyarakat kehilangan hak atas informasi politik yang tepat. Pada intinya, setiap media massa, online, cetak, khususnya televisi, bukan rahasia umum lagi jika setiap media memiliki kepentingan umum. Akibat adanya dari hegemoni media atau penguasa media, maka masyarakat diwajibkan cerdas dalam memilih tayangan berita televisi. Masyarakat wajib cerdas dalam menyaring berita televisi, terutama pada keberpihakan tertentu. Jangan sampai tersulut emosi. Bahkan tak jarang dengan adanya ajang kampanye politik yang disiarkan di televisi Indonesia menjadi ajang permusuhan bagi tetangga, saudara, kerabat, dan sebagainya. Televisi tentu menjadi alat penggiring opini publik yang sangat mempengaruhi atau mudah merasuki penonton. Hanya kitalah yang mampu diandalkan untuk memfilter sebuah pemberitaan. Jika bukan kita, siapa lagi?